Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Sabrina Education. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Langsung aja kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuannya, yang pertama, menciptakan stabilitas ekonomi, yang kedua, menjaga stabilitas harga-harga, yang ketiga, mencegah pengangguran, yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja, dan yang kelima, menyelesaikan masalah deflasi-inflasi. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu jenis instrumen. Jenis instrumen terdapat dua bagian, yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Yang kedua yaitu arah kebijakan. Yang pertama kontraktif, yang kedua ekspansif. Selanjutnya yaitu open market policy. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan penjualan obligasi, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SPBU. Ada dua jenis yaitu kontraktif. Penawaran uang perlu ditambah dengan melakukan pembelian surat berharga sehingga cadangan pada bank perdagangan akan menjadi semakin besar. Yang kedua, ekspansif. Penawaran uang perlu dikurangi dengan cara menjual surat berharga sehingga tabungan giral atau cadangan yang dipegang oleh bank perdagangan akan berkurang. Selanjutnya yaitu diskonto policy. Yang pertama dilakukan dengan menaik turunkan suku bunga yang mempengaruhi tabungan. Ada dua jenis yaitu kontraktif dan ekspansif. Kontraktif, saat bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga tersebut akan mengurangi niat bank-bank umum untuk melakukan pinjaman di bank sentral, sehingga pemerintah dapat menekan laju pertumbuhan jumlah uang beredar. Yang kedua yaitu ekspansif. Saat bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Ketika tingkat suku bunga pinjaman menurun menjadi lebih murah, maka bank-bank umum akan lebih tertarik untuk meminjam uang ke bank sentral. Selanjutnya yaitu cash ratio policy. Dilakukan dengan menarik dan menurunkan cadangan kas minimum. Cadangan kas minimum adalah perbandingan antara uang tunai yang disimpan di bank dengan jumlah simpanan masyarakat atau giro wajib minimum. Ada dua jenis yaitu kontraktif dan ekspansif. Kontraktif, jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka bank sentral dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Yang kedua yaitu ekspansif. Jika bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka bank sentral dapat mengurangi jumlah minimum cadangan wajib bank, sehingga bank memiliki uang yang lebih banyak untuk diedarkan. Selanjutnya yaitu kredit selektif. Dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang pertama, menggalakkan bank perdagangan untuk memberikan pinjaman kepada pedagang kecil. Yang kedua, mengurangi pinjaman untuk membeli saham-saham di pasar modal. Selanjutnya yaitu pembujukan moral. Dilakukan dengan mengadakan pertemuan yang dilakukan oleh bank perdagangan tentang langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan yang diinginkan bank sentral kepada bank perdagangan. Itu dia pembelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.